Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Aining Tias, NIM 23011181131 dari kelompok 9 IPTA. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai hasil praktikum ilmu pemuliaan ternak, materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dengan data produksi, bobot badan, dan bobot telur pada ayam kedu. Ayam kedu merupakan ternak unggas yang biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi produksi daging dan telurnya. Akan tetapi, bobot badan dan bobot telur yang dihasilkan oleh ayam kedu biasanya tidak sesuai dengan standar yang ada. Hal ini diakibatkan karena masih banyak peternak yang belum mengetahui bagaimana mengukur mutu genetik pada suatu sifat ternak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada bobot badan dan bobot telur ayam kedu, sehingga peternak dapat menduga mutu genetik pada suatu sifat dan dapat melakukan seleksi maupun persilangan untuk memperoleh sifat-sifat yang unggul pada ternak. Tujuan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu dapat mengetahui perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada hasil produksi ternak. Manfaat yang dapat diperoleh dari praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu dapat mengetahui mutu genetik dari suatu sifat ternak berdasarkan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada hasil produksi ternak. Berikut merupakan rekapitulasi data bobot badan dan bobot telur pada ayam kedu. Terdapat rekapitulasi data heritabilitas bobot badan ayam kedu 2. Diperoleh hasil XDWT atau jumlah total nilai dari seluruh data sebesar 34,92. X kuadrat IK sebesar 61,1646. NTT atau jumlah anak per pejantan sebanyak 20. NI atau jumlah total anak sebanyak 5. S atau jumlah pejantan sebanyak 4. K atau koefisien jumlah anak per pejantan besarnya sama dengan NI yaitu 5. Pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Rumusnya X titik kuadrat dibagi N titik. Hasilnya 60,97. Kedua, menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya sigma I XI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Hasilnya 0,06. Ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya sigma I sigma K X kuadrat IK dikurangi sigma I XI titik kuadrat dibagi NI. Hasilnya 0,13. Keempat, menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya S kurangi 1, hasilnya 3. Kelima, menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya N titik kurangi S, hasilnya 16. Keenam, menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumusnya JKS dibagi DBS. Hasilnya 0,02. Ketujuh, menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya JKW dibagi DBW. Hasilnya 0,008. Kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. Hasilnya sama dengan KTW yaitu 0,008. Kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Rumusnya KTS dikurangi KTW dibagi K, hasilnya 0,002. Terakhir, menghitung heritabilitas bobot badan ayam kedu. Rumusnya 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W, hasilnya 0,80. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot badan ayam kedu. Heritabilitas merupakan angka pewarisan sifat dari tetua ke anaknya. Tentang nilai heritabilitas antara 0 sampai 1. Berdasarkan hasil praktikum perhitungan heritabilitas bobot badan ayam pada ayam kedu, diperoleh nilai heritabilitas sebesar 0,80. Nilai ini termasuk tinggi
dan sesuai dengan standar yang ada yaitu 0,500. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya nilai heritabilitas yaitu metode analisis, jumlah sampel yang digunakan, dan keragaman pada lingkungan. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur ayam pedu 2. Diperoleh hasil Y atau jumlah total nilai dari seluruh data sebesar 878,7, Y kuadrat IK sebesar 38.697,51, N titik atau jumlah anak per pejantan sebesar 20, NI atau jumlah total anak sebesar 5, S atau jumlah pejantan sebesar 4, K atau koefisien jumlah anak per pejantan besarnya sama dengan NI, yaitu sebesar 5. Pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Rumusnya Y titik kuadrat dibagi N titik. Hasilnya 38.605,68. Kedua, menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Hasilnya 5,76. Ketiga, menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurangi sigma I, YI titik kuadrat dibagi NI. Hasilnya 86,07. Keempat, menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya S kurangi 1, hasilnya 3. Kelima, menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya N titik kurangi S, hasilnya 16. Keenam, menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumusnya JKS dibagi DBS. Hasilnya 1,92. Ketujuh, menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya JKW dibagi DBW. Hasilnya 5,38. Kedelapan, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. Hasilnya sama dengan KTW yaitu sebesar 5,38. Kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Rumusnya KTS dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya negatif 0,69. Terakhir, menghitung heritabilitas bobot telur ayam pedu. Rumusnya 4 ragam kuadrat S dibagi ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W. Hasilnya negatif 0,59. Berikut merupakan daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur ayam pedu 2. Heritabilitas merupakan proporsi suatu sifat baik kualitatif maupun kuantitatif yang diturunkan pada keturunannya. Tentang nilai heritabilitas berkisar 0 sampai 1. Berdasarkan perhitungan heritabilitas pada bobot telur ayam pedu, diperoleh hasil heritabilitas sebesar negatif 0,59 atau dapat dianggap 0. Nilai ini tidak sesuai dengan standar yang ada yang bernilai 0,533. Adanya nilai negatif pada perhitungan heritabilitas dapat diakibatkan oleh jumlah sampel yang terlalu sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai heritabilitas diakibatkan oleh faktor lingkungan maupun faktor genetik. Berikut merupakan rekapitulasi data korelasi genetik bobot badan ayam pedu 2 dan bobot telur ayam pedu 2. Dapat diperoleh hasil X titik-titik sebesar 34,92, Y titik-titik sebesar 878,7, XIK dikali YIK sebesar 1536,428, N titik sebesar 20, NI sebesar 5, S sebesar 4, K nilainya sama dengan NI, yaitu 5. Pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Rumusnya X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Hasilnya 1534,21. Kedua, menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya sigma I XI titik dikali YI titik dibagi NI dikurangi FK. Hasilnya 0,46. Ketiga, menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW.
Rumusnya sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurangi sigma I, XI titik dikali YI titik dibagi NI. Hasilnya 1,76. Keempat, menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya S kurangi 1, hasilnya 3. Kelima, menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya N titik dikurangi S, hasilnya 16. Keenam, menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Rumusnya JHKS dibagi DBS, hasilnya 0,15. Ketujuh, menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumusnya JHKW dibagi DBW, hasilnya 0,11. Kedelapan, menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. Hasilnya sama dengan HKRW yaitu 0,11. Kesembilan, menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS. Rumusnya HKRS kurangi HKRW dibagi K. Hasilnya 0,008. Terakhir, menghitung korelasi genetik atau RG. Rumusnya 4 KOFS dibagi akar 4 ragam kuadrat S pada X dikali 4 ragam kuadrat S pada Y, hasilnya 0,21. Berikut merupakan daftar sidik ragam korelasi bobot badan ayam kedua dan bobot telur ayam kedua. Korelasi genetik merupakan hubungan genetik antara sifat satu dengan sifat lainnya. Tentang nilai korelasi genetik antara negatif 1 hingga 1. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi genetik bobot badan ayam kedua dan bobot telur ayam kedua, diperoleh hasil nilai korelasi genetik sebesar 0,21. Nilai ini tergolong rendah dan tidak sesuai dengan standar yang ada yang bernilai 0,824. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik meliputi gen, jumlah sampel, dan jumlah pejantan. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas bobot badan ayam bedu. Perhitungan repeatabilitas antar kelas dapat diperoleh dengan rumus sigma XY dikurangi kurung buka sigma X dikali sigma Y dibagi N kurung tutup dibagi akar kurung buka sigma X kuadrat dikurangi kuadrat sigma X dibagi N kurung tutup dikali kurung buka sigma Y kuadrat dikurangi kuadrat sigma Y dibagi N kurung tutup, hasilnya 0,2. Repeatabilitas merupakan angka pengulangan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya. Repeatabilitas antar kelas merupakan perhitungan repeatabilitas di mana setiap individu hanya mempunyai 2 catatan penampilan dari sifat tersebut. Tentang nilai repeatabilitas antara 0 sampai 1. Hasil perhitungan repeatabilitas pada bobot badan ayam pedu bernilai 0,2. Nilai ini tergolong rendah dan tidak sesuai dengan standar yang ada yang bernilai 0,69. Faktor yang mempengaruhi repeatabilitas antara lain faktor lingkungan dan jumlah sampel. Berikut merupakan rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas bobot telur ayam bedu. Dapat diperoleh hasil N atau K yang merupakan koefisien jumlah anak per pejantan sebesar 12. MTT atau jumlah total data penampilan dari seluruh individu sebesar 36. MI atau jumlah data penampilan per individu sebesar 3. Pertama, menghitung faktor koreksi atau FK. Rumusnya Y titik kuadrat dibagi M titik. Hasilnya 67.973,18. Kedua, menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumusnya sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Hasilnya 48,49. Ketiga, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumusnya sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dikurangi sigma I,
YI titik kuadrat dibagi MI, hasilnya 100,12. Keempat, menghitung derajat bebas antar individu atau DBB. Rumusnya N kurangi 1, hasilnya 11. Kelima, menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Rumusnya N dikali kurung buka MI kurangi 1, kurung tutup, hasilnya 24. Keenam, menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumusnya jika B dibagi DBB, hasilnya 4,41. Ketujuh, menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumusnya jika W dibagi DBW, hasilnya 4,17. 8. Menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam kuadrat W. Hasilnya sama dengan KTW sebesar 4,17. Kesembilan, menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam kuadrat B. Rumusnya KTB dikurangi KTW dibagi K. Hasilnya 0,02. Terakhir, menghitung repeatabilitas dalam kelas. Rumusnya ragam kuadrat B dibagi ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W. Hasilnya 0,005. Berikut merupakan daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot telur ayam bedu. Repeatabilitas merupakan hubungan antara produksi awal dengan produksi selanjutnya pada ternak. Repeatabilitas dalam kelas merupakan perhitungan repeatabilitas di mana setiap individu mempunyai lebih dari 2 data hasil pengukuran atau penimbangan produksi. Tentang nilai repeatabilitas antara 0 sampai 1. Berdasarkan hasil perhitungan repeatabilitas dalam kelas bobot telur ayam bedu, diperoleh nilai 0,005. Nilai tersebut tergolong rendah dan tidak sesuai dengan standar yang ada yang bernilai 0,69. Faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas antara lain jumlah sampel yang diamati dan lingkungan baik temporer maupun permanen. Berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada beberapa sifat di ayam bedu, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot badan ayam dikategorikan tinggi. Nilai heritabilitas pada bobot telur ayam dikategorikan rendah. Korelasi genetik antara bobot badan dan bobot telur ayam tergolong rendah. Repeatabilitas antar kelas pada bobot badan ayam termasuk rendah. Dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur ayam termasuk rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.